Lahu la syarikalah wa asyhadu anna wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah wa ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini dalam rangka bersilaturahmi dan juga mencari ilmu agama. Ilmu yang kita peroleh, ilmu yang bermanfaat. Rabbal alamin. Dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang salah. Amin. Dari amal yang salah. Amin. Melindungi kita dari amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita masih seputar fikih qada puasa Ramadan dan fikih fidyah puasa. Coba yang belum pernah dengar langsung siapa? Berarti kan 2 kali ya. Udah 2 kali pertemuan siapa? Pak Hartono, siapa lagi? Pak Bina. Siapa lagi? Pak Hanan. Dimulai dari awal ya. Dan fidyah puasa. Tolong diperhatikan ya, buat Pak Hanan dan Pak Bina. Fikih qada dan fidyah puasa. Nah, bentuk konsekuensi orang nggak puasa. Tolong diperhatikan baik-baik ya, jangan melamun gitu ya, atau konsentrasinya nggak penuh. Orang nggak puasa melahirkan 3 konsekuensi. Apa? Qada. 2 apa? Bayar kafaro. Nah ini beda-beda. Ada yang qada saja, ada yang qada plus fidyah, ada yang kafaro. Nah yang bayar fidyah siapa aja tuh? A, sakit gak sembuh. B, nyusui. D, sengaja telat qada. E, sengaja telat qada keburu wafat. Kalau yang D sengaja telat qada masih hidup. Kalau yang E keburu wafat. Dia punya waktu tapi dia keburu wafat. Utangnya 10, hidupnya 4 bulan setelah Ramadan. Berarti harusnya lunas utangnya ya. Nah, itu keburu wafat. Itu fidyah. Yang F apa? Tidak puasa karena menolong orang lain. Nah, yang bayar kafarah itu karena apa? Jima di siang hari Ramadan. Itu apa? Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Kalau di waktunya apa namanya? Adaan. Kalau lewat waktu namanya qada. Kalau ibadahnya diulang, diulang masih di waktu. Nah, inti qada Ramadan yang pertama apa? Orang yang wajib puasa tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Alasannya bisa uzur syar'i atau bukan. Terus yang syarat yang ketiga, dia mampu qada setelah Ramadan. Ya kalau nggak mampu qada ya nggak wajib.
Artinya dari tanggal 1 Syawal sampai 30 Sya'ban terbentang 11 bulan dia sehat, dia hidup, dia mampu puasa. Tidak ada uzur. Uzur puasa ada berapa? Dilihat dari legalitas. Ada 2. Ada uzur syar'i, ada uzur bukan syar'i. Legalitas itu sah diakui atau tidak secara agama. Uzur dilihat dari eksistensinya. Uzur yang bisa hilang, ada uzur yang tidak bisa hilang. Uzur dilihat dari eksistensinya. Uzur yang bisa hilang, contohnya apa? Sakit, haid, musafir, nipas, hamil, menyusui. Itu uzur bisa hilang. Nah, kalau uzurnya bisa hilang berarti apa? Kodo. Uzur yang bisa hilang berarti kodo. Tolong fokus ya. Ini soalnya cepet nih, saya sengaja. 2, uzur yang tidak bisa hilang apa namanya? Berarti apa konsekuensinya? Fidyah. Karena uzurnya nggak bisa hilang. Contohnya apa? Sakit yang kecil yang tidak ada harapan sembuh, atau orang tua renta yang sudah lemah. Dah segitu. Sekarang 9 orang yang wajib, yang tidak wajib puasa. Siapa aja? Pertama, orang gila. Ada kodok? Tidak. 2 siapa? Nah, tidak ada kodok. Orang sakit berat, kodok atau fidyah? Bisa kodok, bisa. Nah, kalau sembuh berarti dia kodok. Kalau sakit terus berarti dia fidyah. Ukuran lamanya sakit itu setahun lah, kira-kira ketemu Ramadan berikutnya setahun full masih sakit, ya udah berarti fidyah. Kan nggak mungkin ditunggu sampai 4 tahun 5 tahun. Ini kategori sakit yang bisa sembuh atau sakit yang bisa sembuh, setahun aja ukurannya, kira-kira begitu. Terus siapa lagi? Orang tua renta yang lemah, fidyah itu dia. Haid kodok apa fidyah? Kodok. Nipas, melahirkan, kodok. Ibu hamil, ibu menyusui, musafir. Nah, apalin tuh 9 orang yang boleh tidak puasa. Itu 9 orang. Sekarang syarat wajib puasa. Pertama apa? Islam. 2, balik. 3, 4, puasa. Islam berarti lawannya kafir. Balik anak kecil. Maksudnya anak kecil yang belum balik. Berakal, gila. Mampu puasa, ya berarti sakit atau tua renta. Berarti tidak mampu puasa. Mampu puasa itu kebalikannya tidak mampu. Contohnya tidak mampu tuh ya orang sakit yang nggak ada harapan sembuh atau orang tua renta. Nah, sekarang orang yang wajib kodok itu ada 5 kelompok. Ada berapa? 5 kelompok. 1 siapa? Nah, ini wajib kodok. Ingat ini 5 kelompok. 2, orang sakit yang bisa sembuh, wajib kodok. Yang 3, kafir. 4, nah, 5, orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa. 5. Nah, ingetin ya. Pokoknya kunci belajar mah suksesnya harus ada kemandirian dari yang belajar, dari murid. Mau sekolah di Al-Azhar kayak kalau guru habis nerangin terus pulang tidur nggak pernah dibaca, nggak akan pinter juga, Pak. Kuncinya mah sebenarnya bukan cuma di guru doang ya. Hampir 60% kuncinya di siapa? Di muridnya. Dia ngulang pelajaran nggak? Ngapal pelajaran nggak? Nggak ngapal, nggak ngulang. Ya mau di sekolah di Al-Azhar di sana, ya dipendam 10 tahun di sana, gitu. Nggak akan pinter-pinter. Ya cuma ngandelin jiping pas guru doang, gitu. Sama di kulfik ya, Pak. Kalau habis pulang kulfik, udah selesai. Nggak dibaca-baca, nggak diingat-ingat, nggak dipelajari, ya. Mau 700 tahun ya. Gini, ilmu mau dikasih gitu, cuman ya diapalin nggak gitu. Nah, sekarang penjelasan yang pertama, wanita haid. Nah, wanita haid, dah baca sendiri wanita haid ya. Kedua siapa?
Orang sakit yang ada harapan sembuh. Sakitnya yang boleh nggak puasa itu sakit apa? Sakit yang ada hubungannya dengan puasa. Kalau dia puasa sakitnya tambah parah. Ingat ya, sakit yang ada hubungannya dengan puasa. Jangan sakit yang nggak ada hubungan. Jerawat nggak ada hubungannya. Sakit apa lagi? Bisul nggak ada hubungannya. Keseleo main bola kira-kira ada hubungannya nggak? Ada hubungannya. Hah? Vidya saja kata Bapak. Kalau vidya saja berarti sama aja ngedoain nggak sembuh-sembuh tuh. Nah, terus C, musafir. Bentar dulu, sakit. Sakit itu yang dibikin tambah parah rekomendasi 2. 1, dokter muslim. 2, pengalaman diri sendiri. Kan mungkin bertanya, Ustadz sakit yang parah tuh yang kira-kira saya boleh nggak puasa tuh menurut siapa? 1, menurut kata dokter. Dokter yang ngomong, Pak ini harus minum obat segera Pak, harus cepat, harus pagi, siang, sore. Nggak bisa sahur, nggak bisa. Nah berarti kata dokter itu bisa jadi pegangan, boleh tidak puasa. Boleh kata diri sendiri, boleh. Dengan catatan hasil pengalaman. Paham ya? Nah, kalau hasil ngira-ngira nggak bisa. Apalagi hasil kata tetangga gitu. Atau kata istri bukan dokter, nggak pengalaman juga enggak gitu. C, musafir. Nah musafir ini bebas, gampangnya gitu, bebas mau puasa atau enggak, mau masyakoh atau enggak masyakoh. Ya, cuman gini, kalau berarti bapak buka puasa berarti harus dikodok, berarti sendirian puasanya kan. Nah mending bareng. Mungkin ustadz lain beda jawabannya. Kalau saya gini, nggak ada afdolan puasa atau afdolan buka, tergantung kondisi masing-masing. Kalau kuat berarti afdolan puasa, kalau nggak kuat afdolan berbuka gitu ya. Tergantung mobilnya. Kalau mobilnya kijang reot-reot gitu kan, ini banyak goyangan nih bikin puyeng ini, musafir kayak gini mah ya buka udah. Tapi kalau mobilnya Alphard ya, ada sopir tinggal tidur doang, sebenarnya boleh buka puasa. Dan jaraknya itu 88,7 km. Nah gitu aja ringkasnya, fikih saparnya ringkas. Karena ini bukan ngomongin sapar ya, ngomonginnya kodok. Terus ibu hamil dan menyusui. Nah, ibu hamil menyusui 4 mazhab ya. Dengerin nih, 4 mazhab. Tidak ada fidyah saja. 4 mazhab tuh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak ada fidyah saja. 4 mazhab. 4 mazhab tuh yang ada tuh begini. Ada yang kodok saja, atau kodok plus fidyah. Udah gitu doang hilafnya. Cuman ada pendapat kelima di luar 4 mazhab, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, fidyah saja. Pendapat terkuat 4 mazhab. Pendapat yang memudahkan mazhab Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Boleh ikut mana Ustadz? Ya boleh mana aja silakan. Cuman nanti pertaruhannya di akhirat gitu. Kira-kira masih punya utang nggak ternyata? Gitu aja ya. Nah, nanti ada bahasan fikihnya tuh Pak. Bolehkah kita mengikuti pendapat yang memudahkan? Itu ada pembahasan. Boleh nggak sih kita ini ikut pilih-pilih pendapat yang memudahkan? Itu ada pembahasannya khusus nanti. Tapi kalau dalam kondisi dakwah boleh. Sekarang misalkan ada orang baru mu'alaf, ya. Atau misalkan ada orang yang imannya masih lemah, kita langsung bilang kodok itu bu harus gitu kan. Wah ngeberat cina gitu kan. Mau tobat kok berat katanya. Suruh kodok sama Pak Ustadz kan. Dulu belum kodok. Capek takutnya dia merasa berat. Kita lagi dakwah di Papua, di pedalaman yang orang-orang kampung tuh
nggak pada tahu agama. Nah, maka kita bisa ngasih solusi pendapat-pendapat yang memudahkan. Itu dalam kondisi itu sepakat. Orangnya pedalaman bukan nih? Pedalaman cuman mampir ke sini aja gitu ya. Aslinya orang dalam banget. Jadi ada yang karena mungkin begini. Saya dulu emang ditanya sama beberapa orang, saya lupa sama siapa tuh. Ustaz gimana? Saya kodok video, saya jawab video aja. Maksud saya tuh gini, pertama nanyanya bukan di majelis taklim, nanyanya saya lagi santai. Saya nggak mau ribet jawab ini begini. Udah saya jawab gampang aja, video aja udah gitu. Tapi kalau nanyanya di majelis taklim, nah itu saya akan jawab lengkap. Cuma kalau forumnya lagi ngobrol, saya kan agak malas gitu ngarang ini begini. Apalagi jika khawatir dirinya kodok saja. Jika khawatir dirinya dan pasti puyeng tuh. Kata saya ini pasti puyeng. Udah gini aja lah kodok video aja Pak. Ya mungkin begini. Kok Ustadz Iqbal dulu ngomong begini, sekarang ngomong begini beda. Nah, jangan seujon, konfirmasi ke saya. Ustadz kenapa dulu ngomong begini, sekarang begini? Saya jelasin. Karena forumnya bukan di majelis taklim. Saya biar cepat aja ngomong. Toh itu memudahkan. Itu paham ya? 4 mazhab kodok plus fidyah atau kodok saja. Nah, mazhab kelima Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kelima tuh maksudnya selain 4 mazhab. Memang minoritas ini. Nggak paling kuat. Itu paling banyak dipakai. Paling gampang kali ya. Gitu Pak ya. Nah, sekarang mazhab Syafi'i ini rinciannya. Jika khawatir dirinya apa? Kodok saja. Ini harus apal, ini udah 3 kali diulang ini. Harusnya keluar ini mantap bisa ngejelasin ke orang. Ya, kecuali yang baru datang. Kalau bateng orang cenah buyang cenah. Iya. Bahan nih Mak. Kan kalau yang 3 kali ini udah terngiang-ngiang ini di telinganya nih. Bisa gantiin. Ini kan kalau di kampung nanti bisa ngejelasin ke orang. Gitu. Jadi Ustadz. Guru. Nah, jika ini mazhab Syafi'i, saya pengen kopi dong, maaf kopi luwak deh apa gitu. Ya. Jika khawatir kepada dirinya kodok Saja. 2. Jika khawatir dirinya dan anaknya kodok Saja. Jika khawatir anaknya saja Kodok plus fidyah. fidyah. Mungkin ada yang nanya nih, pasti yang baru denger nanya, maksudnya gimana nih? Saya teh pengertian Pak, bukan maksud diulang-ulang Pak. Saya teh pengertian, saya teh itu kayaknya dia nggak paham nih. Walaupun satu orang yang saya tebak tuh kayaknya, tapi saya ulang gitu Pak. Gitu. 3 kali, Pak. Hah? Maksud hati saya tuh, apalagi kalau dia misalkan saya senang sama dia tuh, saya senang maksudnya kan Ustadz tuh kadang kan ada yang senang sama jamaahnya gitu ya. Ada yang nyebelin jamaah tuh, ada kadang yang gitu. Nah apalagi kalau yang saya senang itu pasti sering saya ulang-ulang. Karena saya ingin dia paham gitu. Kalau yang nyebelin bodo amat. Emang nggak ada di sini mah, nggak ada. Nih, jika khawatir dirinya kodok saja. Maksudnya gini, Ibu, kenapa Ibu nggak puasa? Ustadz, saya tuh khawatir saya sakit. Ustadz, saya khawatir saya pingsan. Ustadz, saya khawatir saya lemes. Lemesnya bukan lemes lapar, semuanya lemes. Lemes sakit. Oh, berarti ibu tuh nggak puasa karena diri ibu. Nah, berarti kodok aja. Ibu hamil menyusui itu kalau alasannya begitu. Berarti kalau gitu tuh mirip orang sakit intinya mah. Bener nggak? Orang sakit boleh nggak puasa nggak? Boleh. Fidyah apa kodok? Kodok. Sakitnya bisa sembuhnya sama ibu-ibu yang hamil yang menyusui kalau alasannya diri sendiri khawatir diri sendiri. Ingat, bukan udah terbukti khawatir, walaupun cuma khawatir diri sendiri sakit, ya maka berarti kodok Saja. Itu yang pertama. Ini mazhab Syafi'i ngerinci begitu. Yang kedua, Ibu, kenapa Ibu nggak puasa?
Ustadz, saya teh khawatir nih. Bayi yang di perut saya khawatir keguguran, sakit. Saya juga khawatir kebawa sakit. Berarti alasan yang nggak puasa karena apa? Dirinya dan anaknya. Paham ya? Abong tuh paham-paham kan awal. Tapi saya ini puyeng nih berapa kali saya tuh menyimak ini. Karena Ustadz kan nggak sedetail ini gitu Pak. Ngomongnya kenceng aja ngelewat langsung rolong aja gitu. Nah berarti kodok saja. Pokoknya rumusnya begini. Kalau bawa dirinya doang atau dirinya dan anaknya, intinya ada dirinya ya. Kodok saja. Nah kalau anaknya doang, ibu kenapa nggak puasa? Ustadz saya mah kuat, saya ini tukang puasa. Soalnya saya terbuka duit, suami saya bokeh, jadi puasa wae. Gitu. Saya ini tukang puasa Ustadz. Dari dulu saya itu tukang puasa. Puasa Daud saya. Nah, sekarang walaupun saya hamil, saya menyusui, saya mah kuat, nggak akan kenapa-napa. Paham kan nih? Ya. Terus ibu kenapa puasa? Kenapa nggak puasa? Saya khawatir bayi di perut saya, atau saya khawatir bayi yang disusui saya. Ini bayangannya dua, yang hamil dan menyusui. Oh, berarti ibu tuh nggak puasa karena orang lain? Ya betul, nggak puasa karena orang Lain. Jelas nggak nih? Jelas. Nah, kan harusnya dia puasa, Iya. bener nggak? Iya. Orang kuat puasa wajib puasa nggak? Wajib. Nah ini nggak puasa gara-gara orang lain. Orang lainnya siapa tuh? Anaknya. Nah, dia dihukum kodoknya ninggalin puasa, fidyahnya karena orang Lain. paham? Kayak tadi tuh yang wajib fidyah nomor 6E. Apa yang wajib fidyah nomor E tuh? Coba lihat di atas, baik lagi coba lihat. Apa E? Yang paling atas. Sengaja telat waktu. Bukan yang F maksud saya. Tidak puasa karena menolong orang lain. Nah, tidak puasa karena menolong orang lain. Baru datang pada. Masuk baru sekali. Mantap. Ini pantas jadi ulama kodok nih. Ulama bukan pada waktunya. Nah, F itu kan yang wajib fidyah ya. Tidak puasa karena nolong orang lain. Bapak lagi puasa nih Ramadan, jalan-jalan di pinggir irigasi, ada orang tenggelam. Tolong. Ditolongin nggak Pak? Tolongin. Batal, jadi batal nih kan, tolong kita cari. Atau kita jadi aus, jadi capek. Nah, kita nggak puasa gara-gara apa? Orang lain. Berarti dia kodok plus fidyah. Ya sama kayak tadi juga, ibu-ibu yang kuat, sebenarnya dia kuat, tapi dia nggak puasa karena orang lain. Ustaz itu kan anak tuh orang lain, bukan dirinya sendiri kan? Itu. Takut ada yang bingung, orang lain. Itu anak tuh orang lain. Di luar diri kita adalah orang lain. Nah, makanya dia kodok plus fidyah. Udah paham ya? Ingat ini, 4 mazhab tidak ada fidyah saja. Adanya khilafnya kodok saja dan kodok plus fidyah. Nah, di mazhab Syafi'i khusus nih, saya nerangin mazhab Syafi'i. Khawatir dirinya saja kodok, khawatir dirinya dan anaknya kodok saja, khawatir anaknya saja kodok plus fidyah. Dah lulus berarti. Apa lagi? Orang yang batal puasa. Nah, ini yang batal puasa. Wajib kodok nggak batal puasa? Wajib. A siapa A? Muntah dengan ya. Keluar mani secara terus C siapa? Jima di siang hari. Nah, kafarohnya apa tuh yang jima siang hari? 1. Nah, terus 2. Turut-turut. Ya udah terus saya. Nah, ini urutan ya. Nggak boleh langsung. Ustaz, saya mah langsung aja nomor 3, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali mazhab Maliki boleh milih. Mazhab Maliki bebas. Oh, milih mana terserah. Tapi kalau mazhab Syafi'i wajib nomor 2 dulu. Nomor 2-nya saya cari-cari ternyata wajibnya tuh dicoba dulu. Dicoba benar-benar nggak kuat. Itu.
Ustaz, saya mau Maliki Ustaz, ulah ame teres. Daripada nyoba-nyoba. Ya atur aja lah gitu. Kan tadi nanti ada pembahasan khusus. Bolehkah kita mengambil pendapat yang paling mudah? Padahal ada nih pendapat kuat, tapi kita ambil pendapat mudah. Nah, yang saya tahu kalau konteksnya dakwah boleh. Cuman Bapak tuh bener gak nih perlu didakwahi gitu. Apa mualaf, apa orang pedalaman, oh gimana ini teh? Lemah iman banget ya. Nah, yang D, makan minum secara sengaja. Yang E, memasukkan sesuatu ke 5 lubang tubuh. Ingat, lubang tubuh tuh, baca tenggorokan, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Nanti itu ada bahasan khusus pembatal puasa. F, pingsannya full seharian tuh seharian puasa. Dari kapan? Dari azan terbit fajar sampai terbenam matahari. Mungkin orang awam begini, puasa itu dari azan subuh sampai azan maghrib. Sebenarnya salah. Azan mah kan orang bisa kecepatan, bisa kelamaan, bener nggak? Iya. Nah, sebenarnya ukurannya mah tuh sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Gitu sebenarnya mah fikihnya mah. Cuma kan kita gampangnya, pokoknya mah dari subuh, dari azan subuh gitu ya, sampai maghrib, azan maghrib. Azan mah tanda doang, tanda masuk waktu. Pada faktanya bisa aja kelewatan, bener nggak? Kecepatan bisa. Gitu. Aduh, apa lagi tuh? Gila sementara, batal puasanya. Haid, nipas, melahirkan keguguran, batal puasa. Murtad, batal puasa. Terus keliru membatalkan puasa, batal juga puasa. Keliru membatalkan puasa tuh ada sahur, padahal udah subuh. Atau puasa padahal belum maghrib. Pokoknya batal puasa. Ya. Bangun tidur ternyata ajar asar dia buka. Kira ajan. Atau salah lihat jam. Jangan alasan gini ya, Ustaz kan saya nggak tahu. Itu Allah Maha tahu niat saya. Ya walaupun nggak tahu tetap salah. Belum waktunya buka. Soalnya saya dulu waktu belum belajar sama, zaman dulu. Saya mikir, saya kan nggak tahu. Saya kan niatnya puasa full. Ya salah buka ya, tetap dong saya dianggap puasa gitu. Apalagi selisihnya kalau cuma 1 menit. Paham nggak? Iya. Si Abah ajannya kecepatan semenit. Kita keburu buka. Terus dibilang sama Ustadz, ini berarti batal, harus kodok. Kita kan protes dalam hati. Wailah cuma telat cuma kelebihan semenit doang. Lebih dulu semenit doang. Kan saya juga nggak tahu, nggak sengaja. Itu argumentasi waktu belum tahu agamanya. Ya udahlah, anggap puasa. Enggak. Keliru membatalkan puasa berarti kodok. Nah, gitu. Nah, dah sekarang nih. Belum kodok sudah masuk lagi Ramadan. Udah, ini pembahasan baru. Coba dibaca sama siapa nih? Siapa yang mau baca? Pak Ali Muda aja dah. Apa Pak Anjar wae ya? Jangan Pak ya. Udah disebutin. Kamu nggak nyampe Pak. Saatnya langsung Sambung nggak nyampe nih sama Bang Anjir. Sama mana tadi? Penasaran yang saya Pak. Siap Keliru membatalkan puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keliru membatalkan puasa. Keliru menyangka masih malam. Bukan itu. Belum kodok sudah masuk lagi Ramadan. Bawahnya. Oh iya. Ini kan pembahasan yang belum dibahas secara detail ya. Belum kodo sudah masuk lagi Ramadan. Para ulama sepakat batas waktu mengkodo puasa yaitu sampai masuk bulan Ramadan tahun depan. Nah, jadi sepakat ya ulama ya.
Kodok puasa itu waktunya dari kapan? Dari 2 Syawal sampai 30 Saban. kecuali hari apa? Idul Adha. Udah itu doang. Gak usah mikir hari Jumat, hari Minggu. Itu mah kalau bukan kodok. Kalau bukan kodok, puasa sunnah khusus hari Jumat, puasa sunnah khusus hari Minggu, itu makruh atau haram. Tapi kalau kodok mah libas terus pokoknya mah. Ya, mau hari tasyrik tuh hari ke-2, 3, 4 setelah Idul Adha tetap boleh kodok puasa. Gitu. Sepakat di ulama. Jadi kodok puasa mah waktunya luas. Gitu. Hanya minus 1 hari Idul Adha. Gitu. Lanjut. Namun para ulama berbeda pendapat kalau selama setahun sampai bertemu lagi bulan Ramadan di tahun kemudian ternyata hutang puasa itu masih belum dibayarkan. Nah, ini gimana nih? Misalkan nih si A punya hutang puasa 30 hari. Ini minimal 30 hari. Dulu tahun kemarin dia tuh lagi error lah gitu ya. Malas puasa. Pulang, kenapa? Gangguan. Jangan lupa ya. Kayak motor dah. Apa bersih apa kau pengumuman masjid eh? Itu sih. Itu mau kamarnya pada? Satu lagi yang kesana ada. Oh itu Pangalengan. Oh iya. Ada bohong. 50.000. Iya ya urunan ya. Oh orangnya. Iya saya lupa ini. Siapa dikumpulin? Saya bawa nih. Nah, Mulai sekarang apa mulai minggu depan? lebaran aja deh. Saya di grup ya. Saya di grup Pak. Dia ini cover siap full pack. Semuanya di Aljabar. Oh gitu ya. Tadi pun saya lihat ya. Di Aljabar. Sini udah kan 15 malam. Baru makan sayur. Malam subuh dia Aljabar di sini sholat Jumat. Bagi mau dibawa ke Pangalengan. Ngomong kayak pilih situ mah tenda bener. Emang ada ya? Kemarin gitu? Ada. Habis lebaran, habis lebaran. Berlebaran. Jam 12 sudah berangkat. 15 malam. Yang sedih dulu. Jadi bisa. Lembang tidur. Enggak main tembak-tembakan. Bagian deh. Gangguan ayah. Mana? Kemarin pengalaman dapat corona. Lanjut.
Lanjut, oke. Apakah puasa kodonya hangus atau tetap ada bahkan plus denda berupa fidyah? Ternyata tidak ada istilah hutang puasa hangus jadi nggak ada lunas karena telat kodo. Yang ada itu tetap wajib bayar kodo puasa bahkan plus fidyah. Nah, bahkan plus fidyah. Lanjut. Telat kodo puasa karena sengaja tanpa udzur. Nah, ini berarti bahasanya sengaja tanpa udzur. Ada 3 mazhab. Mazhab Maliki Maliki, Syafi'i, Hambali apa tuh? wajib kodo plus fidyah. Nah, dia punya utang 30. Sedangkan waktu terbentang 11 bulan. Harusnya lunas ya, Pak? Lunas. Kalau dia sehat kan? Ya ini ceritanya orang sehat. Kenapa nggak lunas? Tanpa udzur, sengaja malas, nggak lunasin. Nah, orang yang seperti itu masuk Ramadan berikutnya berarti di tanggal 24 Maret 2023 tuh. Kalau kata Muhammadiyah kan 23 Maret ya? 23 Maret. Berarti 24 Maretnya. 23 Maret tuh udah puasa. Dua-duanya ya udah malam. Pokoknya 23 Maret lah begitu ya. Nah, berarti di tanggal 23 Maret tuh belum kodo juga. Nah, orang yang kayak gitu hutangnya tetap plus fidyah. Utangnya 30 berarti fidyahnya berapa? 30 mud. Mud tuh begini ya. Tangannya Pak Dani lah kira-kira ya. Beras segini. Gandum segini. Itu 1 mud. Itu. Utangnya tetap. Nah, ngitung dendanya begini. Kemarin ini. Misalkan gini. Misalkan dia yang gampang mah gini aja, 2023 berarti 2015. Nah, 2015 ke 2023 berapa tahun? 8 tahun. Berarti begini, nggak puasa 8 tahun. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 8 tahun. Anggap nilainya sama aja ya. 30 semua. Berarti begini, yang 2015 30 utangnya puasa dulu berapa utang puasanya? 30 kali 8 berapa? 240. 30 kali 8 240. Ini nilai matematikanya 3 soalnya. 30 kali 8 240 hari ya. Utang puasa tuh banyak loh, siap. Rasain tuh. Nah, ini ngitung fidyahnya bagaimana? Ini semua nggak dikodok-kodok. Berarti begini, utang 2015 kan 30. 2015 ke 2023 berapa? 8 kan? 30 kali 8. Itu yang 2015. Paham nggak, Pak? Kan 2015 ke 2016 berarti kan 1, 2016, 30 mud dendanya. Paham nggak nih? Utangnya kan 30. Di 2015 kan nggak puasa. Berarti masuk 2016 berarti dia kena denda berapa mud? 30 mud. Karena puasanya 30 hari kan? 30 mud. 2017 belum bayar juga kan? Yang 2015? 30 lagi. Paham nggak? Nah, berarti yang 2015 itu 30 kali 8. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 8 betul. 8. Nah, yang 2016 dia nggak puasa juga kan? 30 kan? Kali 8 apa kali 7 ini? Nah, begitu. Paham nggak? Kali 7. Yang 2017 kali berapa 30-nya? 6. Nah, kali 6. Paham nggak? Kalau seterusnya berarti kali berapa? 5. Kalau yang nggak puasanya tahun 2022 berarti kali berapa? Kali 1. Paham nggak? Nah, itu denda mudnya. Ya terus berlipat selama belum dibayar. Gampangnya begini, gampangnya. Taruhlah yang nggak puasa tuh 2015 doang. 2015 doang. Berarti kan utangnya 30. Sekarang ulah 2023. Ya berarti 30 kali 8. Udah gitu. 2016 mah alhamdulillah puasa semua. 2017 puasa semua. Jadi
denda mud itu, denda fidyah itu terus berjalan. Menurut siapa nih? 3 mazhab siapa? Jelas ya? Ada yang bingung nggak nih? Jelas ya? Nah, kemarin saya mau nerangin itu agak kagok gitu. Apalagi kalau ngitungin saya udah nggak puasa Ustaz dari tahun 1900. Catruk kayak gitu tuh. Ini tuh denda karena dia melalaikan kewajiban. Hah? Tapi gini, kalau dia miskin tobat, gugur kewajiban dan dia miskin dulu. Miskin pas puasanya gitu. Ya miskin pas tobatnya. Oh, pas tobat. Dia pas tobat nih. Pas tobat. Posisinya dia nggak puasa udah 20 tahun. Ini kalau dihitung-hitung udah puyeng ini. Denda mudnya kan, ini banyak nih. Posisinya dia juragan beras. Itu kekayaannya 20 triliun, ya wajib. Tapi kalau cuma karyawan apa misalkan pabrik, kira-kira nih denda mudnya, denda fidyahnya kebanyakan nih hampir 20 juta. Kira-kira 20 juta sanggup nggak tuh karyawan pabrik? Ya, ada yang kebanyakan. Nah, gitu aja lah ya. Ini ngukurnya susah nih. Pokoknya kalau miskin gugur. Tergantung nih denda mudnya berapa dulu ini makanya. Sama ekonominya berapa? Ya kira-kira karyawan Toyota mah enggak lah ya. Nggak puasa 5 tahun. Berarti kan denda mudnya tuh masih terjangkau lah untuk karyawan Toyota. Kuat kan? Bukan Pak Ahmad, karyawan Toyotanya yang di sono, yang di Ciledug. Lagi ngitung kacang. Pokoknya kalau miskin, Ustaz saya ini memang dulu nggak puasa. Ini kalau denda fidyahnya saya dihitung banyak Ustaz, hampir 5 truk kali Ustaz. Mampu nggak? Ya enggak, saya terserah nggak mampu. Saya gaji pas-pasan 5 juta. Ya udah, lunas berarti. Dianggap tidak mampu. Ya cuman kalau dia tiba-tiba kaya, ya udah banyak-banyakin sedekah dengan niat fidyah. Fidyah utang puasa dulu, nggak dibayar-bayar. Kodoknya hangus nggak bisa walaupun miskin juga. Tetap punya hutang kodok buat puasa. Fidyahnya enggak, kalau fidyah beda dengan kafaroh. Kalau fidyah boleh disatu orangkan. Kalau kafaroh kan 60 orang miskin, nyari 60 orang miskin. Dicari tuh 60 orang miskin, satu-satu dikasih. Itu seharian itu. Maksudnya nggak boleh dicicil ya? Ya boleh dicicil juga. Boleh dicicil. Bayar fidyah tuh nggak harus sekaligus, nggak harus. Nggak yang kafaroh tadi? Yang mana ini kafaroh, yang mana? Oh, dua-duanya. Nggak yang kafaroh. Yang kafaroh boleh dicicil nggak? Boleh dicicil. Boleh. Boleh dicicil. Baik kafaroh maupun yang tadi fidyah. Boleh dicicil, boleh dicicil. Nah cuman kalau kafaroh kan 60 orangnya harus. Kalau fidyah kita kan 30 hari nggak puasa, berarti kan 30 mud. Nyari 30 orang susah. Ya udah satu orang untuk 30 porsi. Itu 30 liter, paham? Gitu. Ringan. Kalau itu kan kafaroh kan hukuman. Kalau fidyah itu hukuman, cuman fidyah kan lebih ringan daripada kafaroh. Itu. Paham ya cara ngitung fidyahnya ya? Nah, habis ini pulang siapin kalkulator di rumah. Ada saja itu. Nggak ada e-fidyah ya, Ustaz? Hah? Nggak ada apa namanya aplikasi e-fidyah ya kayak Ibaris gitu. Nah, belum tahu saya. Ini menurut 3 mazhab. Lanjut. Kalau mazhab Hanafi apa tuh? Wajib qada saja, tidak Tidak harus fidyah. harus fidyah. Wajib qada doang mazhab Hanafi mah. Fidyahnya hanya sunnah, levelnya sunnah. Tapi kalau yang lain wajib fidyah. Nah, sama kita juga kalau dakwah nih ke orang kampung yang baru tobat, ya kita jangan ngasih yang berat-berat, kasih aja mazhab Hanafi. Enggak wajib fidyah. Paham ya?
Gitu. Makanya pendapat yang paling mudah itu bisa diterapkan, dikasih untuk berdakwah. Wali Songo tuh Pak, kalau waktu dakwah awal-awal galak gitu ya, ini haram, itu haram, kagak jadi masuk Islam gitu Pak. Kita nggak masuk Islam nih semua. Udah boleh. Cuman yang penting syahadat dulu gitu. Makanya masih banyak agak campur-campur Hindu ya, karena memang segitu masih untung lah masuk Islam gitu ya. Gitu Pak. Jangan galak main haram gitu. Nah, cuman konteksnya itu konteks dakwah. Jangan ngomong Ustadz tuh ngomong haram udah tepat di kawasan orang yang intelektual berada, udah Islam turun dari dulu. Bilang Ustadznya galak katanya. Ya bukan Ustadznya galak, ini kan udah Islam dari dulu kan. Itu. Konteksnya tuh kalau Ustadz dia ngomong haram-haram dulu tuh konteksnya di Papua, di Jayapura, di Kalimantan. Ya kalau di Pulau Jawa mah insya Allah lah 80% kebanyakan udah pada ngerti Islam. Bukan Ustadznya galak, elunya aja itu mah. Beneran. Paham nih Pak? Makanya harus menerapin konteksnya di mana Ustadz ini ngomong. Gitu. Saya rasa di Kerawang mah nggak begitulah ya. Kecuali memang benar-benar orangnya awam ini kan. Gitu. Lanjut. 1. Mazhab Hanafi, qadha saja. Ulama mazhab Hanafi Al-Kasani W587 yang juga termasuk ulama besar di kalangan mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya Bada'i Asy-Syana'i menuliskan sebagai berikut. Innahu idza akhara qada'a Ramadana hatta dakhala Ramadana akhara fala fidyatan alaihi. Ketika seorang menunda qada sampai masuk Ramadan berikutnya, maka tidak wajib fidyah baginya. Nah, fala fidyata alaihi. Ujungnya gitu kan? Ya. Idza innahu bahwasanya sesungguhnya idza akhara qada, apabila seseorang mengakhirkan qada Ramadan hatta dakhala Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, hatta Ramadan akhir sampai masuk Ramadan yang lain, masuk Ramadan berikutnya, fala fidyata alaihi, tidak ada fidyah, kewajiban fidyah baginya. Menurut siapa? Mazhab Hanafi. Itu mazhab Hanafi. Karena menurut mazhab Hanafi kan yang wajibnya qadanya doang, kenapa jadi fidyah juga? Gitu. Dalilnya gitu alasannya. Kalau jumhur alasannya ya hukuman itu, tuman. Terus yang kedua. 2. Mazhab Syafi'i dan Hambali, qadha plus fidyah. Ibnu Hajar Al-Haytami W974 dari kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau menuliskan sebagai berikut. Pak, ini dulu. Apa kita nanti kulpik disepakati aja nggak bawa motor ya? Iya. Hah? Nah, Biar nggak ganggu orang ya? Hah? Toh cuma jalan kaki doang ya? Udah kecuali ke Pak Suwaji gitu doang. Iya. Gimana Pak? Sekalian olahraga juga ya? Masih gini doang kan nggak bakal ngos-ngosan juga ya? Iya. siapa sih? Pak Bina? Kita buat kebijakan aja, sepakatan ya. Oh, Lukman. Pahala juga kan sambil jalan gitu. Saya minta kopi lagi dong Pak Paujan, maaf. Kopi ini kopi luwak lagi. Oh, yang kopi kayak gini. Kopi luwak. Kopi luwak. Keluar pakai kopi ya, jadi nggak jadi mundur. Oh.
Itu Pak Ustaz. Udah. Itu minggu depan Pak, ya gak usah pakai motor Pak ya. Kecuali di Pasuaji doang ya. Iya, masih baca Setuju nggak nih? Setuju. Biar nggak ganggu juga ya. Siap, Pak Ustadz. Enggak lah, nggak jauh lah ya. Enggak. Olahraga. Lah, paling berapa menit sih lah selama-lamanya juga. Sepeda Biar mah boleh, ini Bu. kita tuh ngaji nggak ganggu orang gitu ya, nggak ganggu jalan. Pakai sepeda. Sepeda lah. Sepeda kan Gitu, Pak. kecil. Ini biar ada perubahan nih Golpik juga kan. Dari sisi ketertibannya, sosialnya. Sepeda boleh. Ntar buat sepeda semua. Sepeda lebih ramping lah gitu ya. Lebih ramping sih. Oh boleh mas beda. Boleh. Sepeda semua sama. Sepeda motor. Grab aja. Satu orang muter-muter. Warna biru ya. Ada mobil yang keliling. Ini siapa nih? Panjar. Sebutan aja sebutan. Pak Ustadz Soalnya kan mana? di hadis Nabi kan selangkahnya itu dia puni dosa, selangkahnya dapat pahala. Nah bingung kan nggak ada hadisnya ya. Hadisnya kan selangkah. Ha? Lihat membakar kalori juga kan ya. Lanjut. Lanjut. Barang siapa mengakhirkan qada puasa Ramadan padahal ia mampu, yaitu memiliki waktu yang cukup untuk mengqada semua hutangnya setelah hari Idul Fitri dan selain hari kurban dan tasyrik, sedang ia tidak sakit atau bepergian di hari tersebut sehingga datang Ramadan berikutnya, maka wajib baginya qada dan membayar fidyah 1 mud untuk setiap hari yang ia tinggalkan. Nah itu mazhab Syafi'i. Jadi gini. Apa? Ini bahasanya waman akhira qada'a Ramadan ma'imkani. Barang siapa yang mengakhirkan qada puasa Ramadan ma'imkani padahal dia mampu. Bi an khala anis safari wal maradi. Bi an khala itu padahal dia kosong dari safar wal maradi dan sakit. Qadara ma alaihi ba'da yaumi Idul Fitri. Dan dia mampu sebenarnya mengqada puasa selain ba'da Idul Fitri, selain apa? Selain di hari Yaumin Nahri. Fi ghairi Yaumin Nahri wa ayyamit tasyrik. Dia tuh sebenarnya mampu qada puasa selain di hari Idul Adha dan hari tasyrik. Nah, dia tuh mampu sebenarnya qada. Tapi dia nggak qada-qada. Nah, maka dia wajib bayar fidyah. Nah, tadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami penghalang qada Ramadan tuh satu hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik. Memang sebagian ulama mengharamkan di hari tasyrik walaupun itu qada. Ini makanya begitu tuh kata-katanya. Gitu. Qadara ma alaihi ba'da yaumi Idul Fitri fi ghairi yaumin nahri wa ayyamit tasyrik. Jadi kalau ada ustadz yang bilang, "Oh, enggak boleh walaupun qada Ramadan di hari tasyrik mah, di hari kedua, 3, 4 setelah Idul Adha itu enggak boleh." Ya emang benar ada sandarannya. Gitu. Nah, cuman mayoritas ulama qada itu pokoknya mah yang penting jangan Idul Adha aja udah. Boleh di hari tasyrik dia. Cuma sebagian ulama nggak boleh di hari tasyrik juga. Gitu Pak ya. Gitu.
Jadi kan tadi saya kan ngomong qada Ramadan tuh cuma Idul Adha doang penghalangnya. Nah, tapi ada ulama memang Ibnu Hajar Al-Haytami kok Idul Adha plus hari tasyrik. Lanjut. Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori W926 ulama mazhab As-Syafi'iyah juga berpendapat dalam kitabnya Asnal Matolib Syarah Rawdatut Thalib. Thalib sebagai berikut. Nah, dah dulu gini. Ini kenapa saya sengaja cantumkan kitabnya, padahal di yang lain saya hapus-hapusin, saya ringkas. Ya biar Bapak juga tahu, oh ini sebenarnya ada dasarnya. Sebenarnya kalau saya nggak ringkas, setiap poin itu ada kutipan kitabnya. Setiap poin tuh dari awal tadi itu sebenarnya ada kutipan kitabnya. Saya hapus-hapusin sengaja biar meringkas. Nah, cuman sekali-kali ada yang saya tampilkan. Biar Bapak tuh yakin, oh betul ini emang ngutip di kitab, bukan ngarang Ustadz Iqbalnya. Paham Pak ya? Nah ini sengaja saya kutip nih kitabnya di sini. Padahal mah kalau nggak diringkas banyak itu kutipan kitabnya. Cuma kan saya kan ngaji kan biar cepat. Yang penting inti-intinya gitu kan. Terus lanjut, apa kata Zakaria Al-Ansori? Wajib bayar. Wajib membayar fidyah dengan mengakhirkan qada. Nah, Ketika mengakhirkan qada puasa Ramadan tanpa uzur dalam penundaannya sampai Ramadan berikutnya, maka wajib qada disertai membayar fidyah 1 mud untuk setiap hari. nah 1 mud untuk setiap Hari. Al-Mardawi. Ini singkatnya mah kan gitu doang. Tadi sebenarnya kalau saya mau ngasih tahu singkatnya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali wajib qada plus Fidyah. mazhab Hanafi Qada qada. saja. Udah sebenarnya gitu doang. Benar nggak? Betul. Kalau cuma ngasih tahu poinnya doang kan? Nah ini sebenarnya lagi ngasih tahu biar lebih yakin nih kutipan kitabnya. Lanjut terus. Al-Mardawi W885 dari kalangan mazhab Al-Hanabilah mengatakan di dalam kitabnya sebagai berikut. Nah, Dan tidak diperbolehkan menunda baca alamnya coba ada di situ. Wala yajuzu. wala yajuzu takhiru qada'i ramadhana ila ramadhana akhara min ghairi mudrin tasso alaihi wa hadha bila Niza. niza' fa in fa'ala fa alaihi al-qada'u wa it'amu miskini likulli yaumin wa hadzal madhhabu bila raibin. Artinya Dan tidak diperbolehkan menunda qada puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, dan ini yang dinaskan, dan tidak ada perbedaan di sini. Dan ketika ia melakukannya, maka wajib baginya qada dan memberi makan orang miskin untuk setiap harinya 1 mud. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali tanpa ada keraguan. oh gitu. Wahazal mazhab bila roib, kata Imam Al-Mardawi. Ini pendapat mazhab Hambali, nggak ada keraguan, bila roib. Nah ini kan yang saya kutip apa tuh? Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Maliki mana? Saya hapus biar cepat aja gitu. Kan tadi kan Maliki, Syafi'i, Hambali. Maliki saya hapus biar cepat aja. Nah, kalau tadi kan tanpa uzur ya. Tanpa uzur, ingat. Menunda qada Ramadan tanpa uzur ada pendapat 2 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, qada plus fidyah. ini tanpa uzur, ingat nih bahasannya. Mazhab Hanafi Qada saja. Walaupun sengaja tetap qada saja utangnya. Nah, ini kalau ada uzur gimana, Ustadz? Ini dia tuh telat qada bukan sengaja, tapi ada uzur puasa. Uzurnya yang 9 tadi. Kan ada ya? Ada 9 orang yang boleh tidak puasa. Utangnya tuh 10. Kan waktu qada tuh terbentang 11 bulan. Ya. Tapi di 11 bulan itu dia ada uzur terus. Misalkan musafir terus-terusan, misalkan sakit terus, misalkan hamil, misalkan menyusui. Head tiap bulan kan nggak full, masih ada waktu. Itunya apa? Ada head juga ujurnya. Siapa Pak? Iya, ada head. Iya, tapi kan headnya nggak full. Yang nanya yang bingung itu.
Ya utangnya misal iya, head tuh dalam sebulan berapa? Seminggu 10 hari. Seminggu atau 10 hari. Kan ada sisa kan 20 kan? Nah. Tar dulu, saya perjelas dulu deh. Ramadan kemarin berapa hari? 30 hari kan? 30 hari. Nah, ibu-ibu itu nggak puasa berapa hari? Anggap Misalkan 10, anggap aja lah. paling lama. Ini yang head. 10, misalkan 10 hari. Berarti kan utangnya cuma 10. Nah, waktu dia luang banyak kan? Banyak. Nah, berarti nggak ada uzur itu mah. Uzurnya kan setiap bulan itu kan ada sisa waktu 20 hari. Per bulannya kan 20 hari kan? 11 bulan kali 20 kan banyak kan? Nah, itu. Ya, uzurnya nggak bisa kalau head mah. Gitu, paham nggak? Gitu. Nah, menyusui, kalau mau menyusui kan terus-terusan. 2 tahun. Ya, kalau yang 2 tahun. Kalau yang setahun kan bisa aja kan? Nah, setahun rata-rata. Gitu. 3 tahun hamil. Nah, menyusui. Nah, berarti nggak bisa terbentang 11 bulan tuh nggak bisa kodok gitu maksud saya tuh, Pak. Ada uzurnya tuh menyusui. Nah, kan jadi telat kodok gara-gara ada uzur. Nah, ini mah nggak kena fidyah. Hanya hutang kodok. Paham nggak? Yang cerita tadi kodok plus fidyah mah itu mah yang tanpa uzur. Nah, gitu paham ya? Nah, lanjut sekarang. Telat kodok karena uzur. Adapun ketika ia menunda kodok karena uzur, yaitu karena dia terus-terusan menjadi musafir, terus-terusan sakit, atau perempuan yang selalu hamil dan menyusui sampai Ramadan berikutnya, maka tidak mengapa telat bayar kodok puasa. Kenapa tidak berdosa? Karena mengakhirkan kodok saja boleh. Mengakhirkan ada saja boleh. Ada boleh ya. Karena mengakhirkan ada saja boleh ketika ada uzur, apalagi sekedar kodok. Nah, pahami nih. Kata ulama, kenapa orang yang ada uzur boleh nunda kodok? Ingat, uzurnya bukan uzur sehari 2 hari, uzur terbentang 11 bulan. Kenapa dia boleh mengakhirkan kodok? Kodoknya ditunda-tunda terus kalau ada uzur. Kan gini, orang ada uzur itu, yang ada saja, yang adaan, puasa yang adaan boleh nggak puasa nggak? Boleh. Paham gak nih? Apalagi kodok. Ini ceritanya Ramadan nih. Dia ada uzur, menyusui atau sakit. Boleh nggak puasa kan? Yang ada saja boleh nggak puasa, apalagi menunda kodok. Paham ya? Lanjut. Kenapa tidak berdosa? Diperbolehkan penundaan kodok bagi yang memiliki uzur, entah karena sakit, safar, ataupun hamil dan menyusui, sehingga tidak memungkinkan dia untuk mengkodok. Nah, dah. Jadi ingat nih, uzur yang tidak memungkinkan untuk kodok yaitu uzur yang terbentang 11 bulan. Atau keburu mati, sedangkan utang lebih banyak. Utangnya 30 hari. Utangnya 30 hari. 2 Syawal sudah mati. Benar nggak? Nah, berarti kan uzur itu. Nah, berarti itu mah bukan nunda kodok. Ya, itu mah berarti tidak ada kewajiban kodok, tidak ada kewajiban fidyah. Karena dia fidyah apa? Orang dia keburu mati, bukan sengaja menunda. Terus kodok apa? Orang dia keburu mati. Nah, yang mati punya utang puasa tuh di bulan Rajab belum kodok juga. Utangnya cuma 10. Paham nggak nih? Padahal bulan Rajab ke Ramadan tuh lama kan ya? Ramadan kemarin tuh utangnya 10. Dia keburu mati di bulan Rajab tuh. Nah, berarti di situ mati bawa hutang puasa. Nah, itu di situ ulama ada 2 pendapat. Ada yang difidyahi, ada yang dikodok oleh keluarganya. Lanjut, dikit lagi deh. Kodok berturut-turut atau dipisah-pisah. Jumhur ulama tidak mewajibkan dalam mengkodok harus berturut-turut, karena tidak ada nas yang menyebutkan keharusan itu. Namun bila mampu melakukan secara berturut-turut,
hukumnya mustahab menurut sebagian ulama. Nah, sunnah. Lebih sunnah tuh berturut-turut mirip bulan puasa. Jadi kan 2 Syawal dia langsung kodok puasa. Sampai akhir Syawal, berarti kan jadi mirip apa? Ramadan. Ya mirip Ramadan kan? Ramadan kan berturut-turut kan? Ya. 30 hari berturut-turut. Nah, lebih sunnahnya kodok itu berturut-turut. Dipisah juga boleh. Syawal cuma 3 hari, bulan depan juga 3 hari, 3 hari, 3 hari sampai lunas. Boleh kayak gitu. Lanjut, terus? Puasa sunnah tapi belum kodo Ramadan. Nah. Masih punya hutang puasa Ramadan. Apakah boleh berpuasa sunnah seperti 6 hari di bulan Syawal atau Senin Kamis? Nah, Ataukah dia harus membayar dulu kodo puasanya baru kemudian berpuasa sunnah? Dalam hal ini ada 3 pendapat dari para ulama. nah, kita petakan dulu. Si A hutangnya 30. Hutangnya 30 hari puasa. Ini. Tanggal 2 Syawal kan ada puasa Syawal kan? 6 hari ya? Sampai tanggal 7 berarti kan? Sampai tanggal 8 berarti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti. Itu 6 hari. Nah, pertanyaannya, dia puasa Syawal dulu apa qada dulu? Nah, kodoknya berapa nih? Misalkan utangnya 30. Misalkan, atau 10, terserah ini. Nah, afdolnya pasti kodok dulu, afdolnya. Tapi ulama beda pendapat, 3 pendapat. Satu apa? Boleh tanpa karohah. Nah, Madhab Hanafi mengatakan bahwa diperbolehkan bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan untuk mengerjakan puasa sunnah, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan sifat dari kebolehan ini mutlak tanpa karohah, yaitu tanpa ada hal yang kurang disukai. Dasar landasan pendapat ini bahwa kewajiban puasa qada bersifat tarohi. Maksudnya boleh ditunda atau diakhirkan hingga sampai menjelang masuknya bulan Ramadan tahun berikutnya. Kewajiban yang bersifat tarohi ini membolehkan seseorang untuk menunda pengerjaannya. nah gini. Menurut mazhab Hanafi boleh mutlak, nggak makruh. Alasannya apa? Kata mazhab Hanafi begini. Kan kodok itu kan terbentang waktunya dari 2 Syawal sampai 30 Sya'ban. Kan terbentang waktunya luas. Utangnya kan 30 kan? Ya boleh-boleh aja. Dia puasa sunnah. Sing penting sebelum Ramadan sudah lunas. Paham kan nih? Saya punya utang 1 juta. Jatuh temponya 2025. Ya, 2025. Masih panjang kan? Ya, 1 juta. 1 juta itu saya beliin motor, 1 juta itu saya pakai wakaf, saya pakai sedekah, boleh nggak? Boleh. Orang jatuh tempo utangnya masih lama. Ya kecuali jatuh temponya bareng. Dipinta wakaf di hari yang sama, disuruh bayar utang di hari yang sama, dahulukan mana? Hutang. Bayar hutang karena hak orang lain. Karena jatuh temponya sama, sempit waktunya, duitnya itu doang. Paham ya? Ya sama kata mazhab Hanafi juga. Yang penting waktu kodok itu luas, utangnya lebih sedikit daripada keluasan waktu kodoknya. Paham ya? Maka boleh, nggak makruh, nggak. Hah? Mazhab Hanafi doang. Maksudnya kalau misalkan dia menunda yang kodok kan wajib ya. Dia melakukan puasa sunnah dulu. Karena dia keseringan melakukan puasa sunnah, kodoknya tertunda, keburu meninggal, gimana itu? Nah itu baru dosa. Nah kalau keburu meninggal kan gini, kalau keburu meninggal ya berarti kan itu kan nggak sengaja ya, maksudnya bukan keinginan dia, bukan keinginan dia. Nah tinggal dihitung ininya, dihitung utangnya. Ya kira-kira begini pala, kamu utangnya berapa? Ya kemarin sih 5 hari saya sakit di Ramadan. Dia puasa Syawal 6 hari, puasa Senin Kemis, puasa Daud. Dalam pikiran dia kan utang cuma 5 hari doang. Gampang nantilah di bulan Sya'ban, benar nggak? Keburu mati, ya nggak dosa. Karena kewajibannya mengkodok itu sifatnya luas. Gitu. Tapi kalau kira-kira utang kamu berapa? 5 tahun saya kagak puasa. Nah, ya berarti kalau utangnya banyak, diukur aja waktu 11 bulan itu lebih utamanya dia tuh harusnya apa? Ngelunasin hutang. Gitu, Pak.
Ya tahu diri aja gitu, kira-kira bagaimana gitu. Makanya ini tergantung orangnya utangnya berapa, waktu yang tersisa berapa gitu, Pak. Sekarang begini aja deh, Ramadan berapa hari lagi nih kira-kira? 41 hari lagi. 41 hari lagi. Pak Ahmad punya utang berapa kira-kira misalkan? Misalkan 5. Terbentang waktu 41 hari. Utangnya cuma 5. Masih bisa Senin Kemis. Paham ya? Ustadz, saya bukan 5 utangnya. 60 2 bulan. Berarti 2 tahun saya nggak puasa Ramadan. Misalkan. Ya udah itu mah jangan puasa sunnah kamu. Orang mas 42 hari lagi utangnya 60, harusnya kurang itu ya. Ya puasa Ramadan udah nggak usah puasa sunnah. Gitu, Pak. Gitu. Nah, itu menurut mazhab Hanafi. Alasannya apa? Mazhab Hanafi bilang kewajiban qada mah sifatnya santai, tarawih itu santai. Seperti kewajiban haji sifatnya santai. Kewajiban haji itu sifatnya santai. Apa dalilnya? Nabi Muhammad 3 kali ke Mekah bukan haji, malah umroh. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Nabi itu bukan haji, malah apa? Umroh. Artinya Nabi itu menunda haji. Ini fakta sejarah, Pak. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan, oh ternyata kewajiban haji itu sifatnya bukan faur, bukan alal faur, bukan sifatnya segera, tapi sifatnya santai. Buktinya Nabi nunda-nunda haji. Kalau dibilang Nabi ada udzur, itu Nabi umroh itu. Ya kan umroh itu kemana? Ke Ka'bah kan? Tapi nggak haji, malah umroh. Gitu. Tapi ini fikih ini paling nggak disukai tukang travel ini. Gitu. Kalau kata Ustadz Sarwat, Ustadz dah nggak usah dijelasin bahwa kewajiban haji itu sifatnya santai. Udah bilang aja wajib segera gitu Ustadz. Itu Ustadz pakai nyerangin gitu segala, nanti orang jadi nunda-nunda haji Ustadz kata santai. Ya emang fikihnya kenyataannya begitu. Cuman ulama beda pendapat. Soal haji itu ya, kewajibannya tuh ulama beda pendapat 2. 1 alat tarohi, 2 alal faur. Alat tarohi itu santai. Ya. Alal faur itu segera. Hanya mazhab Hambali yang bilang segera. 3 mazhab tuh Syafi'i, Maliki, Hanafi bilangnya alat tarohi. Misalkan nih, gampangnya begini. Pak Bina dapat uang, misalkan 1 triliun sekarang. Amin. Misalkan. Jangan lupa bagi saya tuh setengah. 30% tenang. Ya kan tinggal ngehayal lagi gampang kan? 1 triliun. Berarti kan udah wajib kewajiban haji gak? Wajib haji. Bisa haji plus kan? Plus. Bisa langsung bayar. Udah dapat duit 1 triliun. Tapi jatuhnya kewajiban haji itu nggak segera. Nggak harus tahun ini. Bisa nunda-nunda. Tahun depan aja lah. 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Boleh. Nggak buru habis. Boleh. Habis lagi. Boleh. Ya cuma kalau dia keburu mati tanggung sendiri gitu aja. Buat apa Pak Bina? Kenapa, Pak? Artinya begini, bukan berarti nunda. Ini Ustadz nggak bener nih ngajarin haji santai-santai ya kira-kira lah 5 tahun gitu maksud saya tuh, jangan 10 tahun 20 tahun santainya, bukan maksudnya. Itu. Kewajibannya jatuhnya nggak segera tahun ini, tapi bisa ditunda sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Gitu. Kalau mazhab Hambali enggak, wajibnya sekarang tahun ini berarti harus segera. Gitu. Nah, ini yang paling sering dipakai orang travel umroh gitu. Lanjut terus. Contohnya kewajiban mengerjakan ibadah haji di mana Rasulullah SAW dahulu menunda keberangkatan ibadah haji hingga tahun ke-10 Hijriah. Nah, Padahal perintah ibadah haji sudah turun sejak ke-6 Hijriah. perintah ibadah haji di tahun keberapa? 6. Nabi baru haji di tahun keberapa? 10. Berapa tahun tuh? 4 tahun. 40. Main 4 tahun. 4 tahun Nabi nunda haji. Kenapa sih Nabi nunda haji? Menunjukkan bahwa haji itu nggak harus terburu-buru, agar umatnya lebih mudah, banyak persiapan, gitu maksudnya. Lanjut. Dan penundaan ibadah haji selama masa 4 tahun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan karena alasan tidak mampu,
juga bukan karena faktor keamanan yang menghalangi. Bukan karena tidak mampu, bukan karena udzur intinya. Terus Sebab kenyataannya justru beliau SAW berkali-kali melakukan umroh ke Baitullah untuk mengerjakan umroh dan bukan haji. nah, terus Selama masa 4 tahun tidak berhaji, beliau Rasulullah SAW tercatat 3 kali mengunjungi Baitullah. nah, terus Tahun ke-6, ke-7, dan tahun ke-8. nah, 6, 7, 8 3 tahun ya Nabi bisa umroh nggak haji. Terus Maka tidak mengapa seseorang menunda kewajiban ibadah yang wajib dan mendahulukan yang sunnah apabila yang wajib itu bersifat tarohi. nah, boleh menunda yang sunnah, menunda yang wajib, mendahulukan yang sunnah dengan catatan yang wajib itu jatuh temponya masih lama. Kewajibannya bersifat santai, dikerjain puasa sunnah dulu, puasa kodoknya belakangan, boleh. Gitu, paham ya? Gitu. Lanjut. 2. Boleh dengan karohah atau kurang afdol. Nah, kalau ini makruh. Makruh puasa Syawal padahal belum kodok Ramadan. Kalau tadi kan mazhab Hanafi mah bebas ya. Yang penting utangnya kebayar gitu aja. Yang kedua, boleh dengan karohah. Pendapat kedua merupakan pendapat mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Nah, Mereka mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang mendahulukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dan menunda qada puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Namun tindakan seperti ini dalam pandangan mereka diiringi dengan karohah, yaitu kurang disukai atau kurang afdol. Dalam pandangan mereka yang utama adalah membayar dulu hutang puasa karena yang utama adalah mendahulukan pekerjaan yang sifatnya wajib. Namun pada dasarnya mereka tidak melarang bila seseorang ingin mendahulukan puasa sunnah dan menunda puasa wajib. nah, gitu. Makruh doang. Punya utang puasa berapa? 10 hari. Gitu. Ya udah berarti pas sekarang tahu wajib kodok, udah kamu nggak usah Senin Kamis dulu, langsung kodok Ramadan. Bayar utang dulu. Gitu. Nah, terus yang ketiga, pendapat yang ketiga apa? Tidak boleh. Pendapat yang mengharamkan puasa sunnah sebelum membayar kewajiban qada puasa datang dari mazhab Al-Hanabilah. Hambali ya. Nah, Hanabi itu Hambali terus. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi berikut ini. Nah, Man soma tatawwa'an wa alaihi min ramadana syai'an lam Sayun lam yakdihi fa innahu la yataqabbal minhu hatta yasuma. Siapa yang puasa sunnah? Siapa yang berpuasa sunnah padahal dia punya hutang qada puasa Ramadan yang belum dikerjakan, maka puasa sunnahnya itu tidak sah sampai dia bayarkan dulu puasa qadanya. Hadis riwayat Ahmad. Ini mazhab Hambali, puasa sunnah nggak sah. Itu langsung lanjut. Sebagian ulama meragukan kekuatan hadis riwayat Imam Ahmad ini karena dianggap hadis doif. Ketika para mufti di Saudi Arabia berfatwa tentang haramnya puasa 6 hari bulan Syawal bagi mereka yang belum membayar hutang Ramadan, maka pendapat mereka ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang mazhab Al-Hanabilah yang banyak dianut oleh masyarakat di Saudi Arabia. Syekh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Fatwa Ramadan, beliau berpendapat bahwa puasa 6 hari bulan Syawal tidak dikerjakan kecuali bila seseorang telah selesai berpuasa Ramadan. Padahal orang yang berhutang puasa berarti dia belum selesai dari puasa Ramadan. Oleh karena itu, dia harus selesaikan dulu puasa Ramadannya dengan cara berpuasa qada, baru boleh mengerjakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Dah. Jadi ada 3 pendapat ya. Puasa sunnah dulu apa qada dulu? Pendapat yang pertama boleh mutlak. Siapa mazhab apa? Hanafi. Mazhab yang kedua makruh. Mazhab Maliki dan Syafi'i. Nah, mazhab Hambali tidak sah, tidak boleh, malah haram puasa sunnahnya karena dia harus bayar qada dulu. Itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ya qada puasa untuk orang mati, qada fidyah, terus lanjut. Itu Pak, ada pertanyaan Pak, barangkali Pak. 2 saja pertanyaannya. Jangan banyak-banyak. Ada yang nggak jelas? Apa?
Apa? Kalau kita kan punya orang tua nih ya Pak Ustadz. Apa? Orang tua misalnya meninggal. Sebelum meninggal kan ada puasa Ramadan. Nah, Nggak puasa orang tua. ya posisi dia ada buat sembuh tapi nanti nyaurnya agak lama gitu Pak Ustadz. Apanya? Nyaur puasanya, nyaur utang puasanya. Nyahutan maksudnya? Bayarnya. Iya. Karena Dia dulu nggak puasa tuh sakit. Terus sembuh nggak? ada sembuh, Ada sembuh tapi belum bayar juga. belum bayar. Pas dia bayar satu, kan dia cerita nih, Pak Ustadz, saya ada hutang misalnya 25 gitu Pak Ustadz. Utangnya 25. 25, pas dia baru satu baru meninggal. Nah, sebagai anak kan tahu nih Pak Ustadz. Ya. Wah, sisanya 24 nih. Nah, berarti kita bayar fidyah atau kita kan Kodok. tahu kodok ya. Nah, pendapat jumhur fidyah aja. Oh, fidyah aja. Fidyah saja. Pendapat jumhur. Itu berarti kategorinya dia belum punya hutang puasa, keburu mati, dia belum bayar tanpa uzur, itu disebutnya. Karena kan ada kesempatan sehat kan, Iya. nah, ditunda itu kan, Iya. ditunda akhirnya keburu wafat. Nah, kalau pendapat jumhur ulama di fidyah saja. Kaul kodim, tapi mazhab Syafi'i kodok. Anaknya berarti ya. Pendapat mazhab Syafi'i yang dikukuhkan, yang resmi pendapat mazhab Syafi'i itu kodok. Tapi kalau jumhur ulama 4 mazhab itu gimana kan Syafi'i kodok gini. Hanafi, Maliki, sebagian Syafi'i dan Hambali itu fidyah saja. Jadi kalau bilang gini Pak, pendapat Imam Syafi'i berarti itu Imam Syafi'i doang. Tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i berarti bukan Imam Syafi'i doang. Berarti seluruh pengikutnya. Paham kan nih? Kan Imam Syafi'i lahirnya kan 200 Hijriah. Sekarang udah 1400 Hijriah. Berarti kan 1200 tahun. 1200 tahun itu banyak kan pengikut ulama yang jadi pengikut Imam Syafi'i, banyak nggak? Ada ribuan kan? Nah, kalau bilang mazhab Syafi'i berarti semua ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau bilang Imam Syafi'i berarti hanya Imam Syafi'i. Jadi jangan dalam pikiran tuh jangan begini, mazhab Syafi'i itu dianggapnya Imam Syafi'i doang, enggak. Mazhab Syafi'i itu isinya ribuan ulama. Paham nggak? Gitu. Nah, jadi 4 mazhab fidyah saja. Fidyah saja, nggak ada kodok. Udah dipidyahin tuh. Dihitung aja Pak fidyahnya. Berarti 24 hari ya. 1 mu 24 liter. Tapi kalau pendapat resmi mazhab Syafi'i kodok. Dikodok keluarganya. Boleh bareng kodoknya. Anaknya 10. Berarti bagi-bagi 1 hari kan bareng tuh. Berarti sehari itu langsung lunas 10 ya? 2 hari berapa? 20. 3 harinya tinggal 4 orang nanti. Paham? Anaknya. Ya. Nah, kalau ini misalkan anaknya juga punya utang nih, Kak, itu dibarengin atau dipisah ya? Anaknya juga punya. Sama-sama punya utang kodok. Dia Nggak bisa dibarengin mah. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kata anaknya tuh, wah boro-boro ngodoin abah, katanya gua aja punya utang banyak gitu kan. Harus Ya, dipisah berarti kan? harus dipisah. Itu fidyahnya juga tetap kalau fidyah tetap dikali 2 kan terus. Dikali lipatkan terus. Iya, kali lipatkan terus. Sama gitu. Fidyahnya, makanya itu tahun berapa? Jalan. Jalan terus. Belum tahu Pak. Ya tadi kalau mampu, baik lagi kalau mampu silahkan kalikan terus. Contoh kan misal tidak puasa karena orang lain kan kodok dan fidyah. Nah yang ngejalanin tuh taunya kodok tapi udah dikodok Pak. Udah dikodok. Oh, fidyah itu berjalan terus kalau kodoknya belum. Fidyah itu berjalan terus. Fidyah itu ibarat bunga, utangnya belum dibayar bunga terus kan ya? Tapi kalau udah kodok tinggal Ya bayar fidyah. misalnya 10 tinggal 10 doang gitu. Iya. Teman saya di ya. 2000 tahun berapa gitu. Iya. Teman saya di JNE, ibu-ibu. Dia utang puasanya 30. Gitu. Kodoknya udah dibayar. Fidyahnya belum.
Nah, karena dulu nggak tahu, kirain tuh kodok doang. Ada yang tahu kodok doang. Ya kalau kodonya udah dibayar, videonya nggak jalan. Videonya utangnya segitu doang, nggak ngali gitu pak. Kali lipat itu kalau utangnya belum bayar, kayak ibarat kayak bank lah ya. Utangnya belum dibayar. Pokoknya gitu lah ya. Itu terus kan? Nah gitu pak. Dan nggak boleh bayar orang ya. Jadi kodoin orang nggak boleh. Ini kodoin dong bapak saya nih nggak puasa lama nih, bayar nggak boleh. Nah, sholat tuh bagaimana sholat? Nah, mazhab Syafi'i doang sih minoritas banget. Minoritas banget. Ada fidyahnya juga, ada dikodoin untuk orang meninggal. Ini bapak saya selama sakit, misalkan 30 hari sakit nggak sholat. Sakit kan tetap wajib sholat kan? Nah, dikodoin sholat. Di kias tuh dianalogikan puasa aja ada kodoknya gitu kan. Ini kodok untuk orang gitu, apalagi sholat. Kan aslinya kan yang wajib kodok tuh orang itu, bapak kita. Kalau sembuh, cuma keburu mati kan dia kan. Nah gimana nih kodoknya? Nah kodoknya lari ke keluarganya, dikodoin sholat. Ama difidyahin. Kalau nggak dikodoin atau difidyahin. Cuma sebenarnya yang asli ada hadisnya tuh kodok puasa atau fidyah puasa. Kalau sholat tuh nggak ada. Itu mah ada yang ulama sebagian dikias aja. Sholat sama puasa pentingan mana? Puasa. Sholat. Ya kalau puasa ada kodoknya, ada fidyahnya, maka sholat apalagi gitu. Cuma sebenarnya pendapat yang paling dikukuhkan mayoritas ulama, hampir 95%, ya sholat tuh kalau dia keburu mati ya kodoknya nggak lari ke orang gitu pak. Ya diri sendiri tanggung jawab. Itu nggak ada difidyahin sholat. Ini bapak saya nggak sholat 30 hari. Kalau kodok capek saya gitu, udah fidyahin aja. Nggak ada. Ya udah dibiarin aja bapak saya mati, belum sholat juga, belum kodok juga. Ya udah selesai, doain aja udah gitu. Kalau puasa baru ada hadisnya, kodok atau fidyah. Paham pak ya? Ya jangan kaget kalau di kampung-kampung di mana-mana ada yang pas tahlilan tuh serah terima beras. Pas tahlilan tuh setelah tahlilan atau sebelum tahlilan. Biasa salaman gitu sama Pak Ustadz gitu kan. Nggak tahu diserahin, harusnya diserahin fakir miskin pastinya. Saya pernah nyaksiin. Saya serahkan sekian kilo, ngitungnya pakai kilo, mungkin berapa liter gitu ya. Sekian kilo beras sebagai fidyah sholat berapa hari gitu disebutin tuh. Atau enggak disebutin hari untuk almarhum, ya saya terima fidyahnya, salaman. Sholat, untuk sholat. Tapi yang original mah sebenarnya hanya untuk puasa. Sholat mah kias sedikit ulama. Dan gitu, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.